Menurut aku self love itu ketika kita diri sendiri tuh mau usahain biar jadi pribadi yang lebih baik. Jangankan mau ketemu aja tuh malu gitu loh. Kayak aduh takut dijudge, takut diomongin gitu. Halo Zahran. Halo Milo. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Baik, fresh banget mukanya ya kayaknya hari ini ya. Ya. Gimana hari ini kegiatannya ngapain aja? Hari ini tadi tuh kuliah ada 2 kali presentasi sih, jadi lumayan stres mungkin. Lumayan stres sebenarnya, cuma nggak kelihatan dari mukanya ya. Gitu ya. Kamu kalau misalkan kuliah tuh ambil jurusan apa nih? Aku jurusan akuntansi. Akuntansi. Mm-mm. Pusing dong, ngitung-ngitung sama angka mulu dong tiap hari berarti. Nah itu dia, pusing banget. Semester berapa sih Zahran? Sekarang semester 5. Semester 5, berarti angkatan berapa tuh masuk kuliahnya tuh berarti? Angkatan 2020. Baru banget ya? Kok udah semester 5 aja ya? Sekarang udah 2020, ya bener sih ada 2 tahunan. Berarti keseharian Zahran tuh ya kuliah aja gitu? Atau ada mungkin kegiatan lain, ada komunitas lain kayak di luar? Paling selain kuliah aku sih sibuk nge-gym paling. Oh, nge-gym. Tapi kamu nge-gymnya ini kan ada orang yang nge-gym ya udah deh sesempatnya aja, atau kamu benar-benar make time untuk nge-gym. Jadi benar-benar di schedule ini. Oh, hari Senin jam segini, hari Selasa bisa jam segini. Kalau aku yang di-schedulein. Berarti emang udah terjadwal banget, terprogram ya latihannya gitu. Bukan yang sesempatnya, tapi emang harus buat waktu buat nge-gym. Menarik nih, kamu kan nge-gym ini dari kapan nih? Apa dari dulu, dari SMA emang udah kebiasaannya suka olahraga, atau justru baru-baru ini? Dibilang baru juga enggak ya, tapi mungkin bisa dibilang udah sekitar 10 bulan gitu. Oh, hampir. Ya tapi baru tahun ini berarti ya. Zahran baru nih, baru 10 bulan ya. Berarti kan ada pemicunya dong. Kenapa nih tiba-tiba kok Zahran jadi rajin nge-gym, udah gitu terprogram lagi gymnya. Karena kan biasanya kalau orang cuma iseng-iseng berarti ya udah sebisanya aja, sesempatnya aja gitu. Nah, apa tuh yang ngebuat Zahran tuh akhirnya oke, nge-gym deh, rutinin gitu. Motivasi awal aku nge-gym sih sebenarnya, jadi pas COVID itu kan berat badan naik banget ya. Covid tahun berapa nih? Covid kita udah agak lama nih sama dia. Dari tahun 2020 ke 21 tuh naik banget. Oke, ya berarti sekitar setahunan lebih lah ya. Itu aku sampai beratnya tuh 121 kilo. Hah? 121? Sebelumnya berapa? Sebelumnya dari 94, jadi hampir naik 30 kilo. Almost 30 kilo ya itu ya? Wow, itu kenapa tuh bisa naiknya sedrastis itu? Mungkin karena COVID, di rumah doang, nggak ada kegiatan, kerjanya makan doang kali ya. Oh iya, apalagi kamu kuliah juga sih ya, bukan yang kerja. Jadi kalau kuliah kan ya udah habis kelas, ngapain lagi? Keluar rumah nggak bisa, nongkrong nggak bisa. Main, tidur, makan. Nanti main amat lagi, makan lagi gitu. Tapi kamu sendiri tuh kalau makan sebelum COVID deh, gitu. Kita ngomongin sebelum COVID. Kan mungkin berat badan kamu berarti masih terhitung ya terpantau normal ya gitu. Kamu emang dari dulu suka makan atau yang ya baru pas mulai COVID aja gitu, pas nggak tahu ada kegiatan apa ya udah deh makan gitu? Oh, kalau makan aku emang suka banget makan sih. Suka nyoba-nyobain makanan-makanan baru gitu nggak? Misalkan yang lagi nge-hype gitu. Iya, suka. Tipikal yang emang kayak hunting makanan gitu ya? Oh iya. Makanan yang paling kamu suka banget, yang kamu ngerasa kayak gue gak nyesel deh beli makanan ini? Mungkin antara steak atau bebek kali. Waduh, apalagi kamu makanan tipenya yang kayak emang daging itu kan pasti nambah berat badan banget, bebek juga. Kalau disuruh milih, kamu better makanan manis atau asin? Manis tuh, ya aku nggak heran sih kalau misalnya kamu pernah sampai di angka 120-an ya, karena selain makanan kamu makan juga cukup berat, udah gitu juga suka manis kan. Jadi ya udah deh tuh. Tapi berarti selama di masa COVID yang lagi striknya banget karantina, kan kamu makannya lumayan jadi nggak terkontrol nih. Kamu olahraga nggak? Pas COVID itu enggak. Oh, jadi benar-benar ya makan aja. Makanya naiknya bisa 30 kilo. Iya, makanya no wonder. Tapi aku nggak ngebayang sih 30 kilo naik. Ini kan soalnya kamu juga tinggi ya, orangnya tuh tinggi. Jadi kayak kalau beratnya sampai 120 tuh aku nggak kebayang kayak gimana tinggi, tuh? Gede gitu. Kayak maksudnya ya mungkin bisa jadi sebelah itu karena tulang kamu mungkin besar juga nggak sih? Biasanya orang tinggi kan problemnya itu kan. Nah tapi kalau yang kamu rasain banget nih waktu kamu di angka segitu tuh timbangannya 3 digit gitu, apa sih yang kamu rasa kayak aduh ada rasa insecure gitu? Cowok, aku juga penasaran nih sekarang mau tahu cowok tuh sebenarnya ada rasa insecure-nya nggak sih? Kalau cewek kan jelas pasti ada. Kalau kamu gimana?
Kalau aku mungkin lebih ke, jadi kan terakhir ketemu teman SMA misalnya sebelum COVID itu, Iya pasti. ya berat kan normal 90. Nah, tapi pas COVID naik 30 kilo, Ketemu teman SMA lagi. jangankan ketemu, mau ketemu aja tuh malu gitu loh. Kayak, aduh takut dijudge, takut diomongin gitu. Karena pasti kamu sendiri pun ngaca ngeliat kamu tuh kayak bukan gue ya. Iya. Ada nggak rasa kayak gitu? Iya. Gimana nih kalau ketemu temen kan? Pasti temen akan kayak, apalagi cowok kadang-kadang suka, kok lu gendutan sih, langsung frontal banget kan. Tapi tipe teman-teman kamu tuh kayak gitu gak sih? Ada nggak temen kamu yang melihat fase-fase di saat kamu tuh naik 30 kilo itu? Sebenarnya sih kalau teman-teman aku bukan yang tipe judge gitu ya, tapi emang dari diri sendirinya kayak nggak pede, malu gitu. Oh, berarti emang kamu dari dalam dirinya sendiri ya kayak, aduh enggak deh, jadi nggak pede gitu. Terus baju-baju kamu gimana? Kan maksudnya kan pasti ada yang kalau problemnya kan biasanya, aduh nyadarnya nih karena nggak muat bajunya jadi kayak, kayaknya gue udah gemukan banget nih gitu. Kalau kamu tuh apa? Nah itu sebenarnya jadi salah satu masalah karena kan naiknya 30 kilo ya. Itu baju kayak aduh susah banget. Harus Susah beli banget baju ya. baru lagi. Iya. Karena baju lama nggak muat semua. Nah akhirnya yang kayak nge-trigger kamu nih, turning point-nya kayak, oke deh kayaknya seorang Zahran nih harus diet, kayaknya nggak bisa deh kayak gini. Apa? Mungkin yang pertama kan alasannya karena kayak ngerasa malu mau ketemu teman gitu kan. Istilahnya pengen nih ketemu teman ngobrol, tapi malu karena naik berat badan. Oh ternyata cowok tuh punya rasa itu juga ya? Kalau aku sih iya. Oke. Terus ada apa lagi? Terus kayak karena pas COVID itu di sosial media itu juga lagi rame kayak video olahraga. Oh iya, nge-gym. challenge olahraga ya. Nge-gym tuh kayak lagi viral banget waktu itu, jadi mulai tertarik lah pengen. Ke-trigger ya? Kamu karena tadi rasa dari dalam diri kamu yang aduh kayaknya emang udah harus nih, udah malu soalnya kalau ketemu orang, udah sampai di tahap nggak pede. Dan yang kedua ke-trigger kalau faktor eksternalnya karena yang lihat orang kok kayaknya hype banget ya nge-gym olahraga. Terus kamu ada ketertarikan berarti kan, kayaknya boleh juga nih olahraga kayak gini. Nah tapi selain olahraga kamu ada niatan untuk kayak kurangin makanan juga deh gitu, ada nggak? Pas awal nge-gym itu ya kalau niatnya pasti ada ya ngurangin makanan, tapi kan Nggak terlaksana aja gitu. nggak segampang itu. Ya jadi alhasil awal-awal nge-gym mungkin 4 bulan nge-gym tuh ya Makanan makanannya masih belum terkontrol ya? iya, makanannya kotor banget. Maka 4 bulan awal tuh berat badan juga nggak turun-turun amat sebenarnya. Tapi ada nggak turun, maksudnya walaupun nggak jaga makanan, tapi ada nggak turun beberapa kilo mungkin? Itu mungkin hampir nggak turun kali ya. Benar, karena kalau yang aku lihat kamu nggak kurangin makan, tapi olahraga tetap jalan gitu. Maksudnya kan biasanya kalau mau, biasanya yang aku tahu ya gitu, kayak kalau mau turun berat badan kan at least makanan juga harus dikurangin kan gitu. Nah berarti akhirnya tuh kamu olahraga, terus akhirnya yang memutuskan kamu sekarang juga udah kembali ke normal, berarti kan udah ada penurunan berat badan nih, berarti kan ada yang kamu atur dari segi pola makannya. Nah akhirnya ngebuat kamu kayaknya kan setelah 4 bulan awal itu aduh nggak turun-turun nih, terus akhirnya yang memicu kamu untuk aduh coba kali ya kurangin makanan gitu. Apalagi kan kamu orangnya suka makan tadi dibilangnya, pasti kan maju mundur tuh pas mau mutusin untuk diet makanan gitu. Awalnya kan ngerasa kayak ini kok udah nge-gym 4 bulan nggak ada perubahan, berat badannya segini-segini aja. Terus awalnya kayak kalau orang nge-gym tuh kan ya biasanya makan cuma nasi putih, dada ayam, ya udah awal-awal ya coba aja ngikutin kayak gitu. Tapi kan istilahnya bosan lama-lama ya. Dan sebenarnya kendala salah satu di rumah tuh masakan mama sih. Itu nggak bisa ditolak. Kayak memanggil gitu makanannya. Dan ada rasa nggak enak juga udah dimasak. Iya benar pasti. Daripada diocehin ya kan, mendingan dimakan aja gitu. Tapi akhirnya kamu mau nggak mau nih kayak harus kurangin deh langkah-langkah awal deh yang kamu lakuin. Kalau tadi kan kamu bilang, oh mungkin makan nasi putih sama dada ayam doang. Tapi kan selain mungkin karena bosen, ya kamu nggak kebiasa juga ya. Apalagi kamu emang sukanya ya suka makan gitu. Akhirnya yang ngebuat kamu settle untuk ya udah deh kurangin juga nih makan makanannya, harus berani deh mulai kurangin nih, ambil cicip makanan mama gitu-gitu tuh apa tuh? Karena kan kalau tadi awal ngerasa kayak 4 bulan nge-gym gak ada perubahan kan. Selain itu? Nah terus begitu udah mulai ngerubah pola makan, walaupun masih kegoda makanan mama, cheating lah ya. Itu mulai ada perubahan. Tapi kayak tetap ngerasa nggak puas karena kayak pelan gitu. Iya. Ya jadi lebih niat lagi buat menjaga makanannya juga, menjaga pola hidup sehat. Tapi kamu kalau jam tidurnya gimana? Nah, kalau jam tidur suka begadang nggak nih? Nggak. Oh, untungnya kamu nggak suka begadang. Karena kan
Kalau aku sekarang tuh kalau mau pola hidup sehat kan makan, olahraga sama tidur tuh benar-benar Betul. harus dijaga semua. Jadi aku benar-benar kalau bisa tidur jam 9, tidur jam 9. Jam maksimal Serius? jam 10. Itu kamu dari dulu udah terbiasa kayak gitu, Zaran? Atau Enggak, kayak pas- emang pas mau memulai hidup saat ini aja? Iya, pas mulai hidup sehat. Walaupun awal-awal ya sama kayak makannya susah deh. Oke, iya. Kan kalau tadi kamu bilang kan 4 bulan awal nggak ada perubahan. Dan kamu udah mulai nge-gym itu sekitar 10 bulan ya. Berarti 6 bulan belakangan ada hasilnya nih. Nah, boleh mungkin di-sharing nih, diet dan juga pola hidup sehat gimana sih yang kamu jalanin sampai akhirnya kamu benar-benar berhasil nurunin berat badan? Kalau dari pertama mungkin segi olahraga ya. Aku tuh nge-gym Senin sampai Sabtu. Jadi seminggu 6 6 kali. kali, Ya, itu benar-benar terjadwal kayak Senin gerakan apa, Selasa gerakan apa. Kayak lower body, upper body, lalala. Nah, terus aku kan juga tadi jaga tidur. Aku kalau bisa tuh minimal harus 8 jam gitu. Karena kan emang anjurannya 8 jam. Jadi aku harus 8 jam. Sebisa mungkin, seteratur mungkin ya tuh ya tidurnya. Ya, dan untuk makannya benar-benar ngejaga banget sih. Kayak mungkin salah satunya tuh kamu pernah coba diet catering gitu mungkin? Untuk diet catering sih awalnya kayak sempat lihat di sosmed gitu kan. Ya pasti ya, ngeliat orang-orang ngupload gitu ya. Nah, diet catering yang paling sering lewat di sosmed aku sih ini Yellow Fit. Sama aku juga banyak banget yang lewat di situ. Terus Karena kayak dan setiap iklannya Yellow Fit tuh kayak menggiurkan. menggiurkan. Nah, itu kata-kata itu. Jadi kayak Makanannya tuh coba kali ya gitu. iya, kayak ngeliat iklannya, ini makanan diet tapi kok kayak gini. Iya. Akhirnya jadi penasaran tuh, Zaran kayak beneran gak sih gitu. Iya. Dan akhirnya kamu coba berarti. Iya. Berarti kamu coba Yellow Fit di bulan ke-5 ya? Kan 4 bulan, setelah itu berarti kan? Setelah Iya. 4 bulan yang tidak ada hasilnya itu, baru kamu mulai coba Yellow Fit. Nah terus kamu sendiri gimana tuh pas kamu coba Yellow Fit? Kan biasanya nih, Zara nih biasanya kan kalau makan makanan diet atau kayak ada embel-embel healthy, catering, diet lala pasti kayaknya anyep deh, rasanya kayak nggak enak deh. Ada nggak terlintas juga di kamu kayak masa sih enak? Apa jangan-jangan nanti rasanya kayak kurang garam dan lain-lainnya gitu? Kalau yang awalnya sih aku mikirnya kan kayak diet catering tuh pasti ya rasanya udah biasa-biasa aja kan. Tapi kan setelah ngeliat iklannya menggiurkan gitu, akhirnya tertarik buat Yellow Fit. Ya dan pas nyobain ya sesuai gitu sama ekspektasi Iya. kamu. Karena yang kamu lihat di sosmed itu kan kayaknya menggiurkan, otomatis kan ekspektasi jadi tinggi tuh. Akhirnya pas coba ternyata emang sesuai gitu. Nah kamu berarti lunch dan dinner ya? Iya. Dan kamu sendiri ngerasa tertolong nggak sih dengan adanya Yellow Fit? Karena kan pasti yang aku tahu kan Yellow Fit emang udah ada jumlah kalori. Dan biasanya kalau orang nge-gym tuh strict banget tuh sama kalori yang masuk, iya nggak? Iya. Jadi kayak udah ada tuh tulisannya. Nah itu kalau menurut aku sih berguna banget ya, karena ya kadang kan kekerasan anak gym selain ngitung kalori, belum pergi ke pasar beli ayamnya, Oh iya, benar, masaknya. Nyari dada ayamnya Iya. gitu. Nah kalau ada Yellow Fit udah dianterin, terus ada kandungannya, proteinnya, kalorinya, jadi udah enak, tinggal makan aja. Ya tinggal makan aja udah, gak usah mikirin aduh ini berapa ya, nggak perlu nimbang-nimbang dulu, masak-masak dulu. Secara waktu juga mungkin lebih ini ya, karena kan kamu juga tadi di awal-awal kamu bilang kamu juga kuliahnya juga lumayan lagi padat gitu, terus jadi dengan adanya Yellow Fit ini berarti cukup menghemat waktu kamu juga. Apa ya, untuk konsumsi kamu sehari-hari tuh udah gampang dianterin juga kan setahu aku. Dan menu yang paling kamu tuh suka banget apa? So far aku tuh suka, kemarin ada spaghetti, proteinnya pakai ayam, terus dia pakai kayak bumbu truffle sauce gitu. Oke. Udah kebayang sih enaknya gimana. Iya, kan? Tapi kalau kamu sendiri tuh sukanya tipe makan apa sih? Indonesia atau Western atau Italian gitu-gitu? Aku sih semua tipe sih aku makan. Oh bener ya, kayak kamu bilang di awal tadi, Iya. suka makanan. Bener-bener semua yang kamu suka ya berarti. Tapi pernah nggak kamu ngerasa nih udah coba kan diet catering? Sebelum Yellow Fit kamu pernah coba yang lain nggak? Belum pernah. Berarti emang pas banget pertama kali nyoba Yellow Fit dan sesuai ekspektasi. Selain dari sosmed, kamu ngelihatnya tuh teman-teman kamu udah ada yang pernah juga nggak? Kalau dari temen nggak ada sih. Aku benar-benar dari sosmed kayak ini tiap hari kok lewat mulu, bikin Kayaknya dia tahu deh, ini sosmednya tahu isi pikiran saya kayaknya ya. kode nih kayaknya. Kode, ya bener. Dan tapi ternyata kamu juga nggak nyesel lah ya. Tapi kamu ngerasa nggak ketika, kan kalau misalnya kita nge-gym kadang-kadang kita juga bahaya nih kalau kita defisit kalori. Iya. Kamu pernah nggak ngerasa kok kayaknya pas gua konsumsi Yellow Fit
jadi lemes ya, atau malah kamu malah makin ya udah biasa aja kayak beraktivitas kayak biasa gitu, nggak lemes. Mungkin kan kalau orang nge-gym itu kan yang dikejar tuh proteinnya kan. Iya betul. Nah makanya mungkin aku kalau makan Yellow Fit itu biasanya aku juga tambahin lagi dada ayam dikit buat ngejar proteinnya. Betul. Apalagi kalau kamu tipenya tuh gym itu kan biasanya kalau yang kayak dia mulai angkat beban gitu-gitu, kalau dia mau nambah bebannya, setahu aku ya proteinnya juga yang masuk tuh harus sesuai gitu. Karena kalau enggak ya kamu nggak akan bisa ada progres juga pasti kan. Nah kalau misalnya nih kamu udah ngejalanin ini berarti kan total 10 bulan. Ada nggak selama 10 bulan ini, apalagi mungkin di 4 bulan awal yang ngebuat kamu ngerasa kayak apa berhenti aja ya dietnya, kayaknya capek nih nggak ada hasilnya, pernah nggak ada momen burnout kayak gitu? Malah momen-momen kayak burnout gitu kayak mungkin sekitar 2 bulan lalu. Oh ya? Baru dong? Iya. Kenapa tuh? Mungkin boleh di-share? Bukan burnout karena makanan, tapi karena kayak pas nge-gym, kan aku nge-gym sendiri ya, kan udah di BSD teman-teman di Jakarta, jadi biasanya teman gymnya di Jakarta, tapi ini udah di BSD, jadi nge-gym sendiri kayak kadang apa ya, kalau nggak ada teman bosan. Iya. Pikiran, aduh capek banget ya. Iya, tapi soalnya nge-gym tuh kayak capek sih, ya tapi ada hasilnya, tapi capek aja gitu, apalagi kalau sendirian, bener, karena kalau ada temennya tuh kadang-kadang ya, apalagi kalau kamu jiwanya kompetitif ya, kadang-kadang tuh jadi kayak ke-trigger untuk kayak lebih terpacu gitu. Itu juga. Tapi karena kamu sendirian itu kan malah jadi menarik nih, akhirnya yang ngebuat kamu jadi bangkit lagi dari kebosanan kamu itu apa? Burnout kan menurut aku kayak ya udah capek sementara aja kan. Yeah. Ini kayak ketika aku inget-inget lagi kayak tujuannya apa sih, kayak ini progres dari tengah jalan masa berhenti kan nggak mungkin juga. Terus kayak harus inget pasti usaha nggak hianatin hasil lah. Ya udah habis itu mungkin burnout sehari 2 hari terus lanjut lagi proses lagi. Oke, berarti kamu tipikal orang tuh yang menyemangati diri sendiri juga ya, bukan tipe orang yang kayak cerita sama orang tapi ya kamu aja yang solve sendiri, kamu yang berusaha membakar semangat lagi buat akhirnya bisa ya udah tetap konsisten, karena emang setahu aku juga kalau diet journey tuh emang harus konsisten banget sih. Iya, itu kuncinya. Kalau nggak konsisten malah setahu aku ada beberapa orang yang dia tadi udah turun malah jadi naik lagi berat badannya. Tapi kamu pernah nggak kayak gitu? Turun tiba-tiba naiknya drastis banget. Kalau naik drastis sih enggak, paling kayak udah turun terus mungkin cheat day sekali naik lagi, tapi paling nggak signifikan naik sekilo 2 kilo. Tapi abis itu juga pasti kan nggak lama turun lagi nggak sih? Iya, berarti kalau misalkan kamu boleh nggak ceritain nih perbedaan pola hidup kamu sebelum kamu diet dan sesudah kamu diet ini? Pola hidup ya? Kalau menurut aku sebelum diet karena kayak makan ngasal, semua dimakan, berat badannya kan naik banget ya. Yang aku rasain tuh jadi kayak mageran gitu loh. Oh iya sih benar. Jadi males. Ngantukan gak sih? Iya ngantukan. Mungkin karena makannya juga kayak makanan yang berkolesterol, minyak, gula, jadi kayak lemes gitu. Iya. Nah setelah pola hidup sehat, makanannya kan proteinnya udah dikontrol, kalorinya, terus kandungannya, jadi kayak ya udah hidupnya jadi lebih ngerasa badannya tuh bugar aja. Karena yang dibutuhin sama badan kamu tuh udah terpenuhi semua. Itu dia. Jadinya kamu ngejalan aktivitas juga ya lebih mudah aja gitu, karena ya yang kamu butuhin udah ada gitu. Sedangkan kalau dulu mungkin kamu makannya sih banyak, cuman nggak berguna semua. Maksudnya bukan nggak berguna ya, mungkin gula juga berguna untuk badan, cuman kan maksudnya kalau berlebihan kan sesuatu yang berlebihan kan nggak baik ya kata orang ya. Jadi mungkin lebih ke situ kali ya. Sekarang kamu jadi lebih, kalau yang aku lihat tuh sekarang kamu lebih tahu porsi-porsinya, terus juga tahu nih apa yang waktu kamu jalanin dulu gitu sebelum kamu diet, dan itu akhirnya jadi memotivasi kamu di masa sekarang ini gitu. Apa nih yang kamu rasain sebagai Zahran yang sekarang nih yang udah pola hidup sehat, makanan juga udah terjaga banget gitu, yang kamu rasain tuh apa sekarang? Happy sih, kayak happy, bangga sama diri sendiri karena kayak prosesnya kan panjang, capek, nge-gym tiap hari. Sendiri. Iya, jaga pola makan, kan capek, dan ketika udah nikmatin hasilnya ya ada rasa bangga sih sama diri sendiri. Tapi kan otomatis nih kamu harus maintain terus kan, harus konsisten. Karena sebenarnya kalau sekarang menurut kamu udah di angka timbangan yang kamu targetin atau kamu mau lebih turun lagi berat badannya? Sebenarnya sih masih bisa turun lagi sih menurut aku. Ya, sekarang, berapa kilo lagi kira-kira? Sekarang kan di sekitar 91. Ya Ya mungkin
Aku pengen di 87. 87 berarti sekitar 4 kiloan lagi. Bisa Iya, itu bisa. mah. Kamu targetnya kira-kira kapan? Akhir tahun ini, akhir tahun 2022 atau mungkin nanti di awal tahun? Harusnya sih di Januari udah bisa sih. Januari udah bisa. Kita Iya, lihat ya nanti kita ya. Januari kira-kira apakah Zaran sudah di angka 87 atau belum ya? Berarti kamu tuh juga tipenya tuh yang ya self love juga. Berarti kamu tuh punya self love juga, karena kan kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol, sebenarnya kalau dari faktor luar tuh nggak terlalu banyak, karena dari orang rumah juga nggak ada yang terlalu nge-push kamu juga, teman-teman juga enggak, dan masalah juga kamu kan nggak terlalu banyak ketemu teman gitu ya. Tapi kamu pernah nggak upload foto di sosmed ketika kamu lagi kayak gitu, lagi 3 digit tuh berarti? Nah itu salah satu mungkin yang aku malu. Jadi ketika mungkin kan awal-awal takut malu ketemu teman, tapi begitu udah ada yang teman-teman deket udah ketemu lagi, terus misalnya kita jalan terus foto, begitu mau upload tuh kayak aduh, ntar yang lain teman-teman yang jauh lihat gimana ya, ada malunya gitu. Ada ya, ternyata cowok tuh ada ya perasaan kayak gitu ya, kirain tuh cewek doang ya. Tapi kalau misalkan kamu udah achieve sekarang, pasti kan namanya manusia ya, pasti craving for more, terus kayak pengen ini lagi, pengen achieve ini lagi, itu lagi gitu. Kamu setelah ngejalan pola hidup yang sekarang, apalagi nih yang pengen kamu lakuin gitu setelah kamu udah menjalani pola hidup yang sehat, kamu udah turun berat badan, kira-kira ada lagi nggak yang pengen kamu lakuin untuk mungkin lebih sehat lagi gitu? Kan kalau untuk sekarang aku olahraganya nge-gym nih. Sebenarnya tuh aku tertarik banget sama bela diri sih. Oke. Pengen gitu. Kayak kan bela diri selain masuknya olahraga juga ya berguna buat kamu ya. Iya. Juga. Berguna juga kalau kamu punya pacar gitu Andi. Kalau ya kita sih nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu kan dengan kamu yang udah menginspirasi ini banyak orang yang jadi wah adore Zahran nih kayak seorang Zahran. Amin ya. Tapi kalau misalkan bela diri, kamu ada rencana nggak kira-kira mau kapan? Kalau kapannya sih belum tahu ya. Karena dengan kuliah dan gym aja tuh jadwalnya udah lumayan nih. Udah agak bikin pusing ya. Nah itu mikirnya kayak kalau gym udah sehari 6 kali, ini mau sehari 6 kali? sehari 6 kali. Banyak ya. Agak lelah itu. Gimana ngatur jadwal buat bela dirinya gitu. Oke. Nah, jadi masih bingung aja sih sekarang. Tapi emang niatnya tuh ada banget ya? Ada. Oke. Terakhir nih kira-kira, karena kan dari tadi tuh dari kita ngobrol-ngobrol nih aku benar-benar ngelihat Zahran tuh kayak ya acuannya adalah diri sendiri dan diri sendiri. Kamu juga kayaknya nggak ada compare sama orang lain, karena di saat proses itu pun kamu juga tidak terbuka nih sama orang-orang lain gitu. Bahkan dari lingkungan kamu juga tadi kayak aku bilang nggak terlalu banyak sebenarnya nge-push kamu. Berarti kan kamu dari diri kamu sendiri dan untuk diri kamu sendiri. Kalau dari Zahran sendiri gitu, menurut kamu tuh self love tuh apa? Menurut aku self love itu ketika kita diri sendiri tuh mau usahain biar jadi pribadi yang lebih baik dalam mungkin edukasi, olahraga, jasmani, rohani, pokoknya semua deh yang bisa bikin pribadi kita lebih baik. Oke. Wow, bagus sih. Jadi kamu juga penganut ini ya keseimbangan lah ya dalam hidup gitu. Tipe-tipe yang ya semuanya jalan dengan baik lah gitu ya, dari segi ya mungkin pola hidup gitu, karena emang paling basic sih pola hidup, gak usah ngomongin yang lain dulu deh gitu. Kalau kita juga nggak bisa tanggung jawab sama diri sendiri, nggak usah ngomongin hal lain deh. Gimana hal lain pasti kan lebih terbengkalai lagi. Well, semoga kita lihat ya kira-kira Zahran bisa nggak di-achieve ke 87 atau mungkin mau di bawahnya 87. Kita lihat kalau 87 udah cukup atau belum, kan manusia craving for more. Iya, benar-benar dibalikin kata-kata saya ya. Oke, kalau gitu terima kasih Zahra. Terima kasih.